Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dalam acara Papi Jefit Menyapa. Kali ini kita masuk episode yang keempat dengan tema Aku Mau Jadilah Engkau Tahir. Adapun tema tersebut diangkat dari peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kejadian ini Bapak Ibu Saudara menarik untuk direnungkan karena ada pembelajaran iman yang indah untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Saudara, kita buka bejana hati kita agar dapat diisi oleh air kehidupan firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4, juga kisah yang sama di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 40-45, dan di dalam Lukas pasal 5 ayat 12-16. Kejadiannya seperti ini, sebagai rangkuman dari catatan ketiga Injil. Yesus turun dari bukit dekat Kapernaum setelah selesai berkhotbah, sambil diikuti orang banyak. Kemudian datang seorang yang sakit kusta. Dia tersungkur di kaki Yesus, lalu sujud menyembah dia. Sambil berlutut, terjadi dialog yang menyentuh batin di antara Yesus dan orang yang sakit kusta ini. Orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus menjawab orang ini, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Wow, sungguh percakapan yang berakhir mujizat, happy ending Bapak Ibu Saudaraku, di mana penderita kusta itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Sebab pada masa di zaman Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu, penyakit kusta adalah penyakit kutukan, dan penyakit kusta belum ada obatnya seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu, di mana orang itu mengalami kesembuhan total. Kita bisa melihat di sini ada 3 runtutan aksi atau tindakan iman yang dilakukan oleh si penderita kusta ini. Mari sama-sama kita simak firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang ini datang menjumpai Yesus. Dia mendengar kabar bahwa Yesus baru turun dari bukit dekat Kapernaum. Maka dia bergegas-gegas datang mencari, berupaya menjumpai Yesus. Bapak Saudara, Yesus bukan saja baru turun dari bukit, melainkan ia sesungguhnya telah turun dari sorga. Dan sebagai firman Tuhan Sang Pencipta, dia rela merendahkan dirinya dengan menjadi seperti manusia ciptaannya. Sang Pencipta menjadi seperti ciptaannya agar ia dapat memperbaiki manusia yang sudah rusak oleh dosa, sekaligus menunjukkan jalan ke sorga melalui beriman kepada Dia. Haleluya. Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang sanggup memperbaiki kita manusia ciptaannya dan memberi jaminan surga bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebab dialah yang empunya surga. Orang ini sudah tepat berupaya mencari dan datang menjumpai Yesus. Yesaya 55 ayat yang 6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat." Maka kita pun harus seperti orang yang sakit kusta ini. Jika hidupmu mau diubahkan, jika hidupmu mau dipulihkan, jika hidupmu mau disembuhkan, jika hidupmu mau diberkati dan diselamatkan menerima hidup yang kekal, jaminan surga bagi engkau. Sebab hanya Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat dunia yang sejati. Karena dialah Bapak Saudara Sang Pencipta alam semesta yang sanggup memperbaiki kembali semua ciptaannya, termasuk kita manusia ciptaannya yang termulia. Puji Tuhan. Dan tindakan yang kedua, tindakan iman yang kedua dari orang ini, yaitu orang ini datang sujud menyembah Tuhan. Setelah yang pertama dia datang mencari Tuhan, menjumpai Tuhan. Yang kedua dia sujud menyembah Tuhan. Tindakannya ini sungguh sudah sangat tepat.
Karena memang hanya Yesus yang patut disembah. Sebab Dia adalah firman Tuhan yang datang ke dunia, menciptakan dirinya kepada manusia. Dalam wujud manusia Dia datang menjumpai manusia ciptaannya, agar mereka ciptaannya bisa mengenal Tuhannya dengan benar, mengenal Tuhannya yang sejati. Haleluya. Saat ini juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga, karena Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita di sana. Sebab itu penyembahan kita sekarang ini ialah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah Tuhan yang patut disembah. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Penyembahan sejati itu Bapak Saudara, itu keluar dari hatimu yang berserah, dari mulutmu yang bersyukur kepada Tuhan, serta sikap yang tunduk dan taat pada otoritas kuasa firman Tuhan dan urapan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Dan langkah yang ketiga, setelah dia datang menjumpai Yesus, kemudian yang kedua dia menyembah Tuhan. Yang ketiga, orang ini memohon kepada Yesus. Dia menyadari sepenuhnya Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menolong dia, yang sanggup menyelamatkan dia, yang sanggup, haleluya, memberikan apa yang dia butuhkan selama ini. Sekarang pun Bapak Saudara, keyakinan itu tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizatnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah sumber jawaban atas semua permasalahan dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Hanya Dia salah satu-satunya penolong dan juru selamat yang sejati. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Inilah jaminan bagi kita Bapak Saudara, bahwa Tuhan Yesus selalu mendengarkan semua doa kita. Bahkan sejak dulu sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah, mujizatnya tidak pernah berubah, pertolongannya selalu nyata bagi kita. Asalkan Bapak Saudara, Anda semua, haleluya, para pemirsa yang berbahagia, mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Inilah jaminan bagian bagi kita, bahwa Tuhan Yesus selalu mendengarkan semua doa kita. Bahkan sejak dulu sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah, haleluya, pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Asalkan engkau mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Saudara, ialah ada 3 hal yang bisa kita semua perbuat sebagai tindakan iman bagi kita, agar mendapatkan belas kasihan dan pertolongan nyata dari Tuhan Yesus, seperti yang dicontohkan oleh orang kusa yang kita sudah renungkan bersama kisahnya. Yaitu yang pertama, dengarkan baik-baik sebagai kesimpulan bagi kita pada saat ini. Datang menjumpai Tuhan Yesus, datanglah, carilah Dia, haleluya. Sebab hanya Dia pertolonganmu, sebab hanya Dia keselamatanmu, sebab hanya Dia yang sanggup menjawab semua kebutuhanmu. Datang jumpai Yesus. Jangan keraskan hatimu saat ini, Bapak Saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Dia. Datang, carilah Dia, jumpailah Dia. Dan yang kedua, sujud menyembah kepada Dia. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan Yesus. Agungkan dan muliakan Dia. Sebab hanya Dia yang patut dipuji, Dia yang patut disembah, Dia yang patut dimuliakan, Dia yang patut ditinggikan. Dialah pokok pujianmu, Dialah pokok penyembahanmu. Hanya Dialah saja, sebab Dialah Sang Firman yang Maha Kuasa, Tuhan penciptamu. Dan yang ketiga, memohon kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjawab kebutuhanmu. Hanya Yesus yang sanggup menolong engkau. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang bimbang diteguhkan, engkau yang ragu-ragu dengan kehidupanmu hari-hari ini, dengan keselamatanmu. Dia yang sanggup menyelamatkan engkau dan meneguhkan imanmu kepada Dia. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Pertolongan dan keselamatan yang daripadanya dapat engkau alami dan saksikan. Amin. Mari Bapak Saudara, kita berdoa bersama-sama saya. Terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengasihi umat manusia, ciptaan yang termulia dari semua ciptaan.
Tuhan yang mau datang menyatakan diri sebagai manusia seperti ciptaannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan jalan kepada kami untuk bisa mendapatkan pertolongan yang nyata dari Engkau, keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami buka hati kami rendahkan diri kami di hadapan Engkau yang maha kuasa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, juru selamat kami. Hanya Engkau yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyelamatkan kami. Itu sebabnya hanya Engkaulah Tuhan tempat kami memohon, berharap dan percaya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon dan meminta supaya Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu dalam diri kami Tuhan. Engkau menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami dan mau tinggal di dalam kami, menolong kami, menyertai kami, memberkati kami dan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami datang Tuhan, membuka hati kami, mengundang Engkau masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kami menerima kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dan kami diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diteguhkan iman percaya kami kepada Engkau, supaya kami tidak lagi ragu-ragu kepada Engkau sebagai penolong kami satu-satunya, dan kami memperoleh keselamatan hidup kekal, jaminan yang pasti surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau dengar doa kami, Engkau berkenan atas kehidupan kami, dan Engkau memberikan pertolongan kepada kami, keselamatan, dan Engkau berikan kepada kami untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau sepanjang seumur kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu, dan buat pertolongan-Mu, keselamatan yang daripada-Mu yang kami bisa nikmati. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami bersama saya, Pendeta Dr. Jeffit Sumampo. Sampai jumpa pada tayangan Papi Jeffit Menyapa episode berikutnya. Shalom. Ya, puji Tuhan.